Dewa Medis Terkuat. Bab 547. Raja Serigala Badai. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Raja Serigala Badai muncul di antara mereka? Xiao Zi tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Apa itu Storm Wolf King? Apakah dia sangat kuat? King Luan menggertakkan giginya dan berkata, Raja Serigala Badai adalah binatang bintang garis keturunan khusus yang ahli dalam atribut angin dan es. Kekuatannya telah mencapai tingkat dewa sejati. Selain itu, karena dapat menguasai dua atribut pada saat yang sama, daya ledak tempurnya luar biasa dan jauh melampaui jangkauan orang biasa. Sangat menakjubkan. Mata Xiao Zi berbinar. Kalau begitu, aku ingin dia menjadi tungganganku. Setelah berkata demikian, Xiao Zi segera melangkahkan kaki pendeknya dan berlari ke arah Raja Serigala Badai. Anjing besar. Dengan ini aku nyatakan bahwa mulai hari ini, kau akan menjadi tungganganku. Ada sedikit kebingungan di mata Raja Serigala Badai, sementara serigala hutan lainnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apakah gadis kecil manusia ini sudah gila? Dia benar-benar ingin Tuan Serigala kita menjadi tunggangannya. Tidakkah dia melihat dirinya sendiri dan melihat siapa dirinya? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengisi celah di gigi Raja Serigala kita, namun dia benar-benar ingin Raja Serigala kita menjadi tunggangannya. Dia benar-benar gila. Ketika Raja Serigala Badai bereaksi, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menyeringai. Manusia bodoh. Kau cari mati. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menggigit Xiao Zi. Tidak bagus. Pupil mata King Luan dan yang lainnya langsung mengecil. Kekuatan gigitan Storm Wolf King sungguh menakjubkan. Dia adalah Raja Dewa yang kuat. Baginya, gadis kecil manusia seperti Xiao Zi bagaikan marshmallow. Dia bahkan tidak dapat merasakan kerenyahan marshmallow dan dapat menelannya hidup-hidup. Tidak perlu dikunyah. Hampir semua orang meramalkan bahwa Xiao Zi akan digigit sampai darah menetes, dan pemandangan menyedihkan itu bagaikan tomat yang meledak. Namun, pada saat itu, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Saat Raja Serigala Badai menggigit Xiao Zi, pupil matanya langsung membesar. Seketika setelah itu, dia seperti tersengat listrik. Dia pun segera terjatuh, berteriak, dan berguling-guling di tanah. Aduh! Semua binatang bintang di ladang, entah itu monster peri akar teratai atau serigala hutan, langsung membatu. Apa yang sedang terjadi? Beberapa serigala hutan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Raja, ada apa denganmu? Raja Serigala Badai gemetar dan memanjat, memuntahkan seteguk darah, dan 3 gigi keluar dari mulutnya. 3 dari 4 gigi taringnya patah. Pada saat ini, seluruh penonton kembali ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Raja Serigala Badai yang perkasa, seekor monster bintang setingkat dewa, membuka mulutnya untuk menggigit seorang gadis kecil dan benar-benar mematahkan giginya sendiri. Apakah ini menggigit senjata ajaib? Semua orang melihat ke arah Xiao Zi lagi, dan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Terlebih lagi, Xiao Zi mengangkat bahu dengan arogan. Huff! Dasar anjing bau. Sudah kubilang jangan jadi tungganganku, tapi kau masih mau menggigitku. Kau pantas mendapatkannya. Raja Serigala Badai meraung. Bajingan, kau cari kematian. Begitu dia selesai bicara, dia menamparkan lagi dengan kakinya. Cakar itu luar biasa cepat dan kuat, dan dapat langsung menciptakan sambaran petir di udara. Setiap orang punya alasan untuk percaya bahwa jika cakar ini turun, bahkan dewa manusia pun harus mundur. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan. Namun, pada saat ini, kecelakaan terjadi lagi. Saat Raja Serigala Badai mengangkat cakarnya dan memukul Xiao Zi, seolah-olah dia telah memukul senjata dewa. Dengan suara tumpul, dia berteriak di tempat. Aduh! Cakarnya sudah bengkok. Adegan ini sekali lagi membuat semua bintang yang hadir tercengang. Siapa sebenarnya gadis kecil ini? Xiao Zi berjalan ke arah Raja Serigala Badai dan menginjak kepalanya. Dia berkata dengan dingin. Sekarang, tahukah kamu betapa kuatnya aku? Raja Serigala Badai merasa kepalanya seperti hendak dihancurkan. Akui saja, Xiao Zi tidak pernah berlatih. Tapi dia berbeda dari Liu Yunxuan. Dia adalah putri Xiao Chen. Dan itu adalah generasi pertama dari garis keturunan langsung. Oleh karena itu, ketika Xiao Chen dipromosikan menjadi Kaisar Dewa, garis keturunannya akan diaktifkan, dan ketika Xiao Chen naik ke ranah penguasa rendah, garis keturunannya akan meningkat lagi. Terlebih lagi, Xiao Chen pernah menggunakan darahnya sendiri untuk membersihkan saripati dan sumsum Xiao Zi. Dapat dikatakan bahwa meskipun Xiao Zi tidak berlatih sekarang,
kekuatan sesungguhnya yang keluar dari tubuhnya cukup untuk menyamai kekuatan seorang kaisar ilahi. Terlebih lagi, Xiao Chen juga memberikan larangan padanya untuk melindunginya dari bahaya apapun. Dapat dikatakan bahwa Xiao Zi sekarang setara dengan Master Kaisar Ilahi yang kebal. Raja Serigala Badai begitu takut hingga dia mengangguk cepat. Aku tahu, aku tahu. Aku tahu. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Xiao Zi lalu menarik kembali kakinya, mendengus kesal, dan berkata, itu sudah lebih dari cukup. Kenapa kamu tidak berlutut di hadapanku sekarang? Aku ingin menunggangimu dan mencobanya. Raja Serigala Badai hampir muntah darah. Dia adalah Raja Serigala yang agung, tetapi ketika berhadapan dengan Xiao Zi, seorang gadis kecil manusia, dia berubah menjadi budak anjing. Namun dia tidak berani mengeluh sama sekali. Dia hanya bisa segera berlutut dan membiarkan Xiao Zi naik ke atasnya. Adegan ini, sekali lagi, sangat menyegarkan pandangan dunia para makhluk bintang ini. Terutama King Luan, dia hampir pingsan. Dia hanya ingin membunuh Xiao Zi, tetapi dia mengalahkan Raja Serigala Badai hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Orang ini hanyalah seorang anak manusia kecil, dan dia jelas dapat merasakan bahwa tidak ada sedikit pun fluktuasi energi spiritual di tubuh Xiao Zi. Orang ini, dia menekan Raja Serigala Badai dengan kekuatan darahnya yang murni. Orang ini, siapa dia? Namun, saat ini, Xiao Zi mengabaikannya dan berteriak pada Xiao Yu. Xiao Yu, ikut aku. Ayo kita cari orang-orang idiot dari klan Singa Gila dan balaskan dendam orang tuamu. Oke, aku mengerti. Mungkin tidak lama setelahnya, koridor luar angkasa yang berkelok-kelok secara bertahap terbuka di atas hutan binatang bintang. Seorang pria tampan dan seorang wanita cantik keluar dari sana. Itu Xiao Chen dan istrinya. Mereka menunduk dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Hutan binatang bintang ini tampaknya telah mengalami banyak pertempuran tragis. Lihatlah bunga-bunga, tanaman, dan pohon-pohon itu, semuanya telah hancur dalam berbagai tingkatan. Perkataan Xiao Chen langsung membuat hati Liu Yunxuan menegang. Apakah Zi baik-baik saja? Xiao Chen mengerutkan kening. Larangan itu masih berlaku dan tidak ada yang melanggarnya. Namun, ini bukan tempat yang aman. Kita harus menemukan Zi sesegera mungkin. Bab 548. Pasangan itu menuju ke arah Xiao Zi secepat yang mereka bisa. Namun, saat pasangan itu baru setengah jalan, bila-bila angin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tanah. Ledakan. Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu mengayunkan tangannya ke udara. Puluhan ribu bila angin yang bahkan lebih kuat melesat kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Di atas tanah, tiba-tiba asap tebal mengepul. Ini seharusnya menjadi cara tercepat untuk menghadapi lawan, tetapi Xiao Chen tidak pernah menyangka ini akan menyebabkan reaksi berantai. Karena sekelompok binatang roh terbunuh, binatang roh lainnya juga menjadi gelisah. Kebencian terhadap manusia yang sudah tertanam dalam darahnya bangkit dalam sekejap. Hasilnya, serangan yang lebih banyak dan lebih kuat terpantul dari hutan lebat. Ada pula burung-burung yang tak terhitung jumlahnya terbang melawan angin, menuju langsung ke wajah Xiao Chen dengan sikap yang ganas. Kamu benar-benar mencari kematian. Saat pikiran Xiao Chen bergerak, awan gelap segera berkumpul di atas kepalanya, lalu, kilat dan guntur menyambar, serta cahaya menyambar. Energi serangan yang tak terhitung jumlahnya, dengan momentum yang tak terhentikan, semuanya membuat lawan kewalahan. Seberapa mendominasi serangan Xiao Chen? Begitu serangannya dilancarkan, kemenangan pada dasarnya terjamin, cukup untuk membunuh semua lawan seketika. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Xiao Chen menyapu ke segala arah. Di atas langit, burung panggang berjatuhan seperti pangsit. Di sisi lain, di atas tanah, gelombang asap tebal mengepul. Kekuatan dahsyat itu hampir menyebabkan monster bintang itu runtuh. Apakah ini masih manusia? Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Mereka baru saja dipukuli oleh seorang gadis kecil hari ini, dan dalam sekejap mata, mereka dipukuli lagi oleh pria dewasa lainnya. Apakah manusia ini masih punya rasa malu? Bisakah Anda memberi mereka sedikit wajah? Anda tidak bisa menindas orang seperti ini, kan? Binatang-binatang bintang kecil itu semua ketakutan dan lari terbirit-birit. Xiao Chen dan Liu Yunxuan tentu saja akan mengejar mereka. Karena dari arah itu, mereka juga merasakan napas putri mereka. Saat Xiao Chen menyapu dan menghancurkan semuanya, kelompok binatang roh ini hampir terdorong ke dalam situasi putus asa. Hampir pada saat keputusasaan yang ekstrim ini, di hutan binatang bintang,
orang-orang kuat di balik layar mulai berangsur-angsur memperoleh kekuatan. Manusia, kau sangat sombong. Lihatlah aku, Raja Kong Punggung Perak, dan biarkan aku memberimu pelajaran tentang kekuatanmu. Para monster bintang tingkat rendah yang diusir semuanya menjadi bersemangat. Itu adalah Raja Kong Punggung Perak dari klan orangutan liar. Dia adalah Raja klan orangutan liar. Dengan sepasang tangan besi, dia dapat mengeluarkan kekuatan puluhan ribu ton, dan sekuat Raja Dewa tingkat pertama. Hahaha. Kemunculannya pasti akan membawa kita ke titik balik, hahaha. Kita akan menang. Manusia sialan, tunggu saja ajal menjemput. Bertobatlah karena telah menyinggung kami. Hahaha. Para binatang bintang sangat bersemangat. Seolah-olah dia telah melihat kematian Xiao Chen. King Kong Punggung Perak, dengan tangannya yang besar, menciptakan dua bola angin besar tanpa segel apapun. Inilah salah satu keuntungan terbesar menjadi bintang buas. Jika Anda sendiri memiliki atribut energi tertentu. Lalu saat mereka bertarung, mereka tidak perlu membentuk segel seperti manusia, mereka juga bisa mengeluarkan kekuatan serangan super dahsyat. Kedua bola cahaya besar ini baru saja diluncurkannya seperti bola meriam, mengaduk angin dan awan, dan menuju langsung ke wajah Xiao Chen. Ketika Silverback King Kong beraksi, semua binatang bintang yakin bahwa Xiao Chen sudah mati. Bagaimanapun, itu adalah jurus yang digunakan oleh gorila punggung perak yang kuat, yang berada di tingkat pertama alam Raja Ilahi. Ini bukan jurus yang bisa dilakukan orang biasa. Xiao Chen pasti tidak tahan. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen tidak akan sanggup bertahan, Xiao Chen melirik dengan jijik, lalu meraih kekosongan dengan kedua tangannya yang besar, dan dua bola cahaya besar yang dikaitkan dengan angin itu pun berhenti seketika. Pergi. Saat Xiao Chen menjentikkan jarinya dan menembak, kedua bola cahaya itu mengikuti dari dekat dan secara tak terduga melesat kembali ke kejauhan dalam sekejap dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Ledakan. Dalam sekejap, Silverback King Kong terhempas. Binatang bintang hutan tercengang. Itu adalah King Kong yang didukung perak di tingkat Raja Dewa. Kekuatannya diketahui semua orang di seluruh hutan binatang bintang. Dan kini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang seorang manusia, namun sebelum dia bisa mengenai orang lain, gerakannya dipantulkan kembali oleh orang lain tersebut dan dia pun terlempar. Ya ampun, manusia ini sombong sekali. Xiao Chen bersiap untuk melangkah maju lagi. Dia merasa sangat dekat dengan Xiao Ziyi. Akan tetapi, saat ia hendak melangkah maju lagi, seekor elang lain menukik ke arahnya. Elang terbang ini seluruh tubuhnya seputih salju, dan yang terpenting, ia memiliki kekuatan tingkat keempat dari Raja Ilahi. Manusia, bayar harga karena telah memasuki hutan binatang bintang. Lihat sayatan sayapku. Bersamaan dengan aumannya yang marah, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ribuan bentuk. Pada saat yang sama, ia dikelilingi oleh petir dan percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya, yang meningkatkan kecepatannya entah berapa kali lipat. Para binatang bintang menjadi bersemangat lagi dan berteriak keras. Lihat, itu Raja Elang Petir. Raja Elang Petir menggunakan jurus pamungkasnya, Wing Slash. Jurus ini memungkinkannya untuk berubah ke berbagai bentuk, sehingga musuh tidak dapat melihat wujud aslinya. Selain itu, daya serangnya juga sangat kuat. Menyerang musuh saja sudah cukup untuk langsung memberikan serangan vital. Lawan pasti tidak akan mampu menahannya. Di langit, puluhan ribu Raja Elang Petir muncul dalam sekejap. Dengan begitu banyak bayangan elang di langit, orang awam tidak akan dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun Raja Elang Petir merupakan Raja Ilahi tingkat keempat. Sekali terkena, tak seorang pun dapat menahan kekuatannya. Sosoknya muncul dalam sekejap. 100 meter, 10 meter, 5 meter, 1 meter. Selesai. Pada jarak sedekat itu, tidak ada yang dapat mengejar kecepatan ini kecuali pikiran. Xiao Chen pasti akan mati. Namun, idenya tentu saja bagus. Namun, hampir pada saat yang bersamaan, Xiao Chen menendang. Tepat di antara kedua kaki Raja Elang Petir. Pada saat ini, bayangan elang di langit menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan satu. Dan yang ini, setelah membatu selama beberapa detik, jatuh dengan keras ke tanah, berkedut terus-menerus, dan tidak lagi mempunyai kekuatan bertarung. Pada saat ini, semua binatang bintang kembali membatu. Raja Elang Petir yang bermartabat, yang berada di alam Raja Ilahi tingkat keempat, benar-benar dikalahkan. Apakah ini adil? Apakah masih ada hukum di sini? Namun, sebelum Xiao Chen bisa melangkah maju, sekelompok orang kuat lainnya datang dari hutan. Beruang bumi suci telah tiba. Manusia, ajalmu telah tiba.
Belalang sembah yang tiada taraf telah datang, manusia, bertobatlah. Talas pemakan iblis telah tiba. Manusia, matilah. Bersambung.